Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Bu Nur Siti Lawati dalam kajian Dasar Islam. Kali ini saya akan membawakan tema kewajiban seorang istri terhadap suami dan juga larangan bagi istri yang sudah bersuami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melihat di beberapa kitab tentang pertikahan, maka banyak sekali kewajiban seorang istri kepada suami dan banyak sekali larangan bagi istri yang sudah bersuami. Tetapi di sini saya tidak akan menerangkan semuanya karena mungkin akan memakan waktu yang lama. Di sini saya hanya akan menerangkan 5 saja kewajiban istri terhadap suami. Pertama, seorang istri wajib at-ta'atu fil ma'ruf. Taat kepada suami yang baik-baik saja. Baik itu suami memerintah yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat fardu, atau suami memerintahkan tahajud, atau suami memerintahkan memasak, mencuci, maka seorang istri wajib taat dan patuh kepada suami. Lalu apa keuntungannya apabila seorang istri taat kepada suami? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, la yastaghfiru lil mar'atil muti'ah li zawjiha at-tayru fil hawa wal hitanu fil bahri wal malaikatu fis sama. Akan memohonkan ampunan bagi istri yang taat kepada suami, yaitu burung yang ada di angkasa, ikan yang ada di lautan, dan malaikat yang ada di langit. Yang kedua, kewajiban seorang istri terhadap suami yaitu hifdzu malihi wa nafsiha. Seorang istri wajib menjaga harta suami. Apabila harta suami itu dipegang sertifikatnya oleh istri, atau si istri memegang gaji suami, maka hati-hati, seorang istri tidak boleh menghambur-hamburkannya tanpa izin suami. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, ayyumam ra'atin akhadat min mata'i zawjiha syai'an illa kana 'alaiha wizru sab'ina syarikan. Apabila seorang istri mengambil harta suami, mungkin di sini tanpa ada izin suami, alias maling, maka istri tersebut akan mendapatkan dosa sebesar 70 pencuri. Jadi dosa 70 orang pencuri akan diberikan kepada istri yang mengambil harta suaminya tanpa seizin suami. Yang kedua, istri itu wajib menjaga dirinya untuk suami. Jangan sampai kita sebagai seorang istri dipegang oleh orang lain, apalagi sampai ditelanjang, atau istilah zaman sekarang selingkuh sehingga menimbulkan perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena itu namanya pengkhianatan terhadap suami. Maka ingat, Rasulullah SAW mengancam bagi istri yang berkhianat kepada suaminya. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ayyumam ra'atin khanat zawjaha fi baitiha
aw firashihi illa adkhalahullahu 'alaiha fi qabriha 70,000 hayatin wa aqrabin yalsa'unaha ila yaumil qiyamah. Barang siapa saja istri yang berkhianat kepada suaminya, baik itu di rumahnya atau di kamar suaminya, istilahnya seorang istri memasukkan laki-laki lain ke rumah atau ke kamarnya, dan dia sebelum tobat kepada Allah sudah mati, maka Allah akan memasukkan ke dalam kuburnya 70.000 ular dan 70.000 kalajengking yang akan menyiksanya sampai hari kiamat. Makanya bagi para istri, jangan sampai mengkhianati suami, walaupun sekarang banyak jalannya untuk berkhianat, diantaranya melalui HP dan lain sebagainya. Tapi kita harus bisa membentengi diri untuk tetap menjaga diri untuk suami. Kemudian kalau seorang istri sudah taat kepada suami, sudah bisa menjaga harta suami, sudah bisa menjaga diri untuk suami, lalu apa predikat untuk istri tersebut? Maka bukan main-main. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, maka istri tersebut pantas mendapat julukan wanita salihah. Seperti firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang ketiga, kewajiban seorang istri kepada suami, taslimu nafsiha lahu ma tatalabaha lil istimta'i biha. Menyerahkan diri kepada suami ketika suami meminta untuk bersenggama atau sekedar untuk bermesraan. Dan juga gak pakai lama. Kenapa gak pakai lama? Karena memang istri itu biasanya suka ada yang meladeni suami, tapi nanti dulu, entar dulu. Dan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul musawwifat. Allah akan melaknat kepada istri yang musawwifat. Kemudian sahabat bertanya, wa mal musawwifat? Apa itu musawwifat? Rasulullah menjawab, allati yad'uha ilal firas fatasawwafa wa tastagillu minhu hatta yaglibahun naum. Musawwifat itu seorang istri yang diajak suaminya ke tempat tidur, kemudian mengulur-ngulur waktu dan dia sibuk dengan pekerjaan. Entah itu sibuk beneran atau memang pura-pura sibuk karena mungkin agak malas untuk meladeni suami. Maka ingat, perempuan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilaknat? Karena suaminya ketiduran. Hatta yaglibahun naum. Suaminya ketiduran menunggu istrinya untuk meladeni suaminya. Saudaraku billah, bukan saja Allah yang melaknat kepada istri yang musawwifat, yang tidak mau melayani keinginan suami, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Jadi bukan saja Allah yang melaknat, tetapi malaikat pun ikut melaknat istri yang ketika diajak oleh suaminya ke tempat tidur, istri tersebut menolak, dan si suami tadi tidur duluan dengan godban, dengan penuh rasa marah. Maka di malam itu malaikat melaknat istri yang menolak keinginan suami untuk tidur bersama. Lalu sampai kapan? Sampai besok bangun pagi istri meminta maaf kepada suami. Yang keempat, kewajiban istri terhadap suami, yaitu istidzanuhu bisaum in kana hadiran. Meminta izin kepada suami untuk puasa sunat atau puasa qadha. Jadi apabila
istri mau melaksanakan puasa sunat, izin dulu. Kenapa harus izin dulu? Karena kata Rasulullah SAW, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnihi. Tidak halal bagi seorang istri berpuasa. Mungkin di sini bukan puasa Ramadan. Karena kalau puasa Ramadan walaupun dilarang harus dilaksanakan. Ini mungkin puasa sunat atau puasa qadha. Seorang istri tidak boleh puasa kalau suaminya ada di rumah, kecuali atas izinnya. Lalu logikanya seperti apa? Mungkin kalau suami ada di rumah, kemudian istrinya puasa, nanti tiba-tiba syahwat suami naik, kemudian dia ingin bersenggama, sementara istrinya lagi berpuasa. Mungkin masih mending kalau mintanya jam 6 pagi. Ini kalau setengah 6 sore, mana sebentar lagi mau buka, suami minta senggama, ini akan menjadi dilema. Makanya bagi seorang istri ketika mau berpuasa, wajib izin dulu kepada suami. Dan yang nomor 5, kewajiban istri terhadap suami, yaitu syukur kepada suami. Syukur itu bukan hanya kepada Allah, tetapi ada syukur makhluk ke makhluk. Itu terima kasih kita kepada suami. Jadi apapun yang diberikan oleh suami, nafkah sekecil apapun harus diterima. Jangan sampai suami direndahkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanduru ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak akan melihat dengan rahmatnya kepada istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Saudaraku billah, setelah menerangkan 5 kewajiban seorang istri terhadap suaminya, maka ada 3 larangan untuk seorang istri yang dilarangkan langsung oleh Rasulullah SAW. Pertama, seorang istri jangan membiasakan cemberut di depan suami walaupun hati dalam keadaan galau, hati penuh dengan masalah, tetapi diusahakan bibir ini jangan terlalu cemberut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, istri yang paling baik itu idza nazarta ilaiha syarratka. Apabila suami memandang, harus bikin bahagia. Wa idza amartaha ata'atka. Apabila suami memerintah, maka harus menerima. Dan yang ketiga, wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Apabila suami tidak ada, maka istri harus menjaga hartanya dan dirinya untuk suaminya. Makanya diusahakan, walaupun kita sebagai istri banyak masalah, jangan terlalu banyak cemberut. Karena Rasulullah SAW mengancam kepada istri yang suka cemberut di depan suaminya, di dalam hadisnya, ayyumam ra'atin abasat fi wajhi zawjiha illa qamat min qabriha muswaddatal wajhi. Barang siapa saja istri yang merengut di depan suaminya, maka nanti ketika bangun dari kuburnya, wajahnya sangat hitam. Kedua, larangan dari Rasulullah SAW untuk seorang istri, yaitu jangan menyebarkan aib suami. Misalkan kalau suami kita punya kekurangan, suami kita banyak aibnya, jangan sampai diceritakan walaupun ke teman dekat sekalipun. Karena lama-lama dari teman dekat akan menyebar ke masyarakat luas. Dan yang malu bukan saja suami, tetapi kita sebagai istrinya akan ikut malu karena bibir kita tidak bisa menjaga aib suami. Kemudian Rasulullah SAW mengancam bagi istri yang biasa menyebarkan aib suami. Kata Rasulullah SAW, ayyumam ra'atin absyad sirra zawjiha illa qaddahahallahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Siapa saja istri yang menyebarkan aib suami, maka akan dipermalukan oleh Allah di depan semua makhluk.
Yang ketiga, larangan bagi seorang istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu istri tidak boleh selalu minta cerai kepada suami, kecuali kalau memang masalahnya sudah sangat parah, terpaksa harus meminta cerai, maka itu boleh. Tetapi kalau masalahnya sepele, kurang nafkah, atau kurang kasih sayang sedikit, atau masalah-masalah yang bisa diperbaiki, maka jangan terburu-buru minta cerai. Kenapa? Karena Abu Bakar pernah mendengar Rasulullah berkata, "Idza qalatil mar'atu li zawjiha talliqni." Apabila seorang istri berkata kepada suaminya, "Cerailah aku." Maka ja'at yaumal qiyamah wa wajhuha la lahma fih. Maka istri tersebut akan datang nanti di hari kiamah dan wajahnya tidak ada dagingnya. Kemudian walisanuha kharijun min qafaha, dan lisannya yang dipakai untuk meminta cerai akan keluar dari tengkuknya dan panjang, kemudian watahwi ila qa'ri jahannam, dan lidah itu turun ke dasar jahannam. Bagaimana kalau perempuan itu suka sholat, suka tahajud, berpuasa? Kata Rasulullah, wa in kanat tasumun nahar wa taqumul lail. Walaupun istri tersebut rajin puasa dan rajin sholat malam, tetapi karena lidahnya biasa meminta cerai kepada suaminya, maka terpaksa dia akan menjadi penghuni neraka. Saudaraku billah, dengan keterangan tadi dari yang wajib seorang istri kepada suami, seorang istri yang dilarang oleh Rasulullah SAW melakukan 3 hal tadi, semoga kita semua mendapat julukan wanita solihah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat julukan wanita terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat, apabila ingin mendapat julukan wanita terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka resepnya yang tadi, bila dipandang suami akan membuat suami bahagia. Bila diperintah selalu katakan iya, dan bila suami tidak ada di rumah, hartanya dan dirimu selalu terjaga. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Hudma sopa da'ma kadar. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sahabat Kadis ingin bertanya atau request buat ceramah selanjutnya, sahabat bisa komen